Jelang Lebaran, Sri Mulyani buru utang ke anak cendana, Bakri Hashim DKK, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tak ada kata takut sama sekali dalam kamus Sri Mulyani. Meski berhadapan dengan para mafia kelas gagap, Sri Kandi ini tidak sedikit pun gentar. Padahal SBY bisa pura-pura pingsan kalau berhubungan dengan cendana atau Bakri. Tapi di tangan Sri malah dibuat takluk. Masih ingat kasus BLBI dan Lumpur Lapindo? Masih ingat perseteruan Sri Mulyani dengan Bambang Trihatmojo? Jelang Lebaran kali ini, Sri Mulyani justru malah gencar memburu utang-utang mereka, bahkan hingga ke luar negeri. Berita ini memang akan membuat panas para mafia negara. Begitu teganya Sri Mulyani hingga saat mau Lebaran pun masih saja dikejar untuk membayar utang. Padahal momen ini justru membuat para pengusaha harus membayarkan 2 kali gaji karena ada THR yang harus dibayar. Tapi inilah yang namanya aturan negara. Mau sedang susah atau bahagia, tetap harus tunduk pada aturan dan kesepakatan yang berlaku. Mungkin ini juga yang membuat SBY menyingkirkan Sri Mulyani dulu kala karena sikap keras kepala Sri Kandi satu ini. Seperti diberitakan CNBC-Indonesia.com, sederet piutang negara ditargetkan oleh pemerintah untuk bisa segera dibayar, mulai dari dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, piutang oleh Bambang Trihatmojo, hingga utang Lapindo Berantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya milik keluarga Bakri. Belum lama ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan Ronald Silaban yang juga merupakan Ketua Satgas Hak Tagih Dana BLBI mengungkapkan akan menagih aset dana BLBI hingga ke luar negeri. Dia menjelaskan ada 22 obligor dan sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan pemerintah. Saat ini seluruh dokumen untuk melakukan penagihan sedang disiapkan dan nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Dewan Pengarah Satgas Hak Tagih Dana BLBI. Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga telah membentuk Satgas BLBI yang tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2021. Balait ini menyebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian dan pemulihan hak negara berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Total piutang dari BLBI tersebut terdiri dari 6 macam tagihan, di antaranya tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar 101 triliun rupiah, properti bernilai lebih dari 8 triliun rupiah, mata uang asing hingga sah. Kasus BLBI sendiri menyangkut banyak nama. Seperti diberitakan BBC.com, ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu. Di antaranya adalah Bank Sentral Asia atau BCA milik Anthony Salim, yang juga memiliki Indofood, Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hasan, Bank Surya milik Sudwi Katmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardianti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasim Joyo Hadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakri, Bank Risyad Salim Internasional milik Ibrahim Risyad. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar 144,5 triliun rupiah. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Selain BLBI, ada piutang dari anak cendana yang kini tengah dikejar pemerintah. Sri Mulyani mencegah Bambang ke luar negeri karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak kunjung membayar piutang ke negara. Adapun piutang tersebut terkait konsorsium SEA Games 19 tahun 1997 saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara. Ayah Bambang Trihatmojo Soeharto yang kala itu menjabat presiden menggelontorkan uang 35 miliar rupiah untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan presiden atau banpres. Nilai utang yang harus dibayar menurut data Kemenko adalah sebesar 50 miliar rupiah. Terakhir adalah utang Lapindo oleh Abu Rizal Bakri. Seperti diketahui pada Maret 2007, perusahaan konglomerasi Bakri itu memperoleh pinjaman 781,68 miliar rupiah. Namun utang yang ditarik dari pemerintah, dana talangan sebesar 773,8 miliar rupiah. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%, sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali, sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada tahun 2019 lalu. Nyatanya, semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian DRJ16-MK.01-2015 mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bantuan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam PT Area terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar 5 miliar rupiah dari total utang 773,8 miliar rupiah. Semoga saja pemerintah segera memberlakukan aturan penyitaan aset bagi mereka
mereka yang kelamaan membayar utang negara. Jangan sampai nanti kalau periode Jokowi habis tapi utang masih belum lunas. Apalagi kalau sampai pengganti Jokowi adalah saudara dan kawan dari para mafia di atas. Bisa-bisa justru negara yang dibuat buntung untuk melunasi utang mereka. Selagi Sri Mulyani masih jadi Menko, selagi Jokowi masih jadi presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar. Kalau perlu, miskinkan mereka dan kembalikan kekayaannya ke negara. Jadi meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi menggerogoti bangsa ini. Meski begitu, kita terus berdoa agar Jokowi tidak lagi memimpin, akan ada pengganti di pemerintahan yang lebih baik, minimal sebaik yang dilakukannya. Begitulah kura-kura. Maksud hati Fadlizon nyinyir ke Jokowi, malah Anies yang kena. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya sebenarnya termasuk orang yang kurang setuju dengan kebijakan pemerintah melarang mudik, apalagi di satu sisi menerima kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Tidak masalah menerima kedatangan warga negara asing, namun rakyat juga jangan dipersulit dan ditekan terus-menerus. Sudah 2 kali mudik dilarang, nyatanya tidak terlalu signifikan terhadap penanganan COVID-19. Rakyat juga sudah lelah, geraknya dibatasi oleh PSBB dan PPKM. Lagi pula saya yakin rakyat Indonesia sudah bisa beradaptasi dengan COVID-19, sudah mentradisikan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari juga semakin menurun. Tanggal 14 Mei saja kasus positif COVID-19 hanya bertambah sekitar 2.000 lebih kasus. Namun ketika Fadlizon nyinyir dengan kebijakan pemerintah melarang mudik dan membiarkan warga negara asing masuk Indonesia, kan berarti saya sepakat dengan Fadlizon. Sebab saya sudah paham rekam jejak Fadlizon. Apapun kebijakan pemerintah pasti akan diprotes dan dinyinyiri oleh Fadlizon. Tapi Fadlizon memang nyinyir ke pemerintah. Fadlizon ingin menampilkan diri sebagai oposisi yang idealis. Kali ini Fadlizon bermaksud nyinyir ke pemerintah soal kebijakan larangan mudik. Tujuannya jelas, hanya ingin menyerang Presiden Jokowi, tidak lebih. Namun jatuhnya malah Anies yang kena nyinyiran Fadlizon. Sebelumnya dikabarkan bahwa Fadlizon mengkritik adanya rombongan warga negara asing asal Cina ke Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia sendiri tengah menjalani larangan mudik Lebaran. Fadlizon menyebut pada hari raya Lebaran tetap saja ada warga negara asing yang masuk Indonesia yang mempertanyakan kedatangan mereka. Ini rombongan warga negara asing Cina berdatangan terus tanpa henti, bahkan di hari Lebaran. Mau kerja atau migrasi menetap di negeri ini, tulis Fadlizon melalui Twitter @Fadlizon. Ia juga mengungkapkan rakyat Indonesia mau mengunjungi orang tua dan ziarah ke makam pun tidak bisa dilakukan, sementara warga negara asing dibiarkan masuk Indonesia. Sementara kita mau ziarah kubur pun tidak bisa, tulis Fadlizon. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kedatangan warga negara asing asal Cina ke Indonesia belum lama ini menimbulkan amarah dan kecemburuan sosial di tengah pelarangan warga lokal untuk mudik Lebaran tahun ini. Namun premis-premis yang digunakan oleh Fadlizon sebenarnya justru menyerang Anies. Fadlizon membuat premis warga negara asing diperbolehkan masuk Indonesia, tapi rakyat Indonesia mau bertemu orang tua dan ziarah kubur saja tidak bisa. Premis ini sebenarnya menyerang Anies, sebab gubernur yang terang-terangan melarang ziarah kubur adalah Anies. Sebelumnya dikabarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang warganya untuk ziarah kubur selama tanggal 12-16 Mei untuk mengantisipasi kerumunan yang mungkin terjadi di tempat pemakaman umum atau TPU. Kegiatan ziarah kubur ditiadakan mulai tanggal 12 Mei sampai dengan hari Minggu 16 Mei, kata Anies usai rapat koordinasi bersama Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, serta sejumlah kepala daerah di wilayah Jabodetabek di Jakarta pada Senin. Tidak hanya di Jakarta, seluruh pemakaman yang ada di wilayah penyangga ibu kota juga bakal ditutup. Selama periode waktu tersebut, seluruh pemakaman di Jabodetabek akan ditutup dari pengunjung untuk ziarah, ujarnya di Balai Kota. Kebijakan Anies melarang ziarah kubur untuk mencegah pandemi COVID-19 ini memang unik, sebab sejak dulu pemerintah pusat tidak pernah membuat kebijakan seperti ini. Pemerintah daerah lain juga tidak membuat kebijakan seperti ini, mungkin karena ziarah kubur dianggap tidak menimbulkan kerumunan berbahaya yang bisa menularkan COVID-19 sehingga tidak perlu dilarang. Waktu ziarah kubur juga bebas dan bisa dilakukan sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat Id yang bisa menimbulkan kerumunan yang sangat besar, dilakukan satu waktu dan berjamaah. Kebijakan aneh Anies ini sontak mendapat kritik dari PWNU DKI Jakarta, sebab pemerintah pusat juga tidak melarang ziarah kubur.
kubur. Di saat yang sama, mal dan tempat wisata justru tidak ditutup oleh Anies. Padahal ziarah kubur punya manfaat yang banyak, bisa menjadi refleksi bagi masyarakat agar ingat kematian. Artinya, menurut Fadlizon, kebijakan Anies melarang ziarah kubur sungguh keterlaluan, dan nyinyiran Fadlizon secara tidak langsung mengenai Anies sebab hanya Anies yang melarang ziarah kubur. WKWKWK. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.